Baik semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas materi tentang operasi tabel atau kita modifikasi tabel yang sudah kita buat. Kemudian nanti kita akan bahas tentang input max, kemudian validation rule, validation text, dan penambahan lookup wizard saat kita mau mengisi sebuah tabel. Pertama-tama silahkan kita buka untuk database penjualan yang mana di dalamnya ada 4 tabel yang sudah kita rancang. Yang pertama ada tabel barang, ya, ada kode barang, nama barang, merek, harga satuan sama satuan, ya, semuanya tipenya short text kecuali harga satuan. Kemudian ada tabel customer, kode customer, kemudian nama customer, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Kemudian ada juga tabel jual, ya, tabel jual, dimana disitu ada faktur, kode barang, banyaknya, kemudian sama potongan, kemudian tanggal beli, ada faktur, tanggal beli, tanggal tempo, nama pembeli, alamat, sama jenis bayar. Ya, untuk perancangannya seperti ini. Kemudian kita coba untuk mengedit sebuah field. Misalkan di bagian tabel barang, sebelumnya di sini tulisannya kode saja, kita tambahkan barang. Ini. Ingat, saat penamaan sebuah field name untuk tabel, ya, atau kolomnya, jangan sampai kita berikan nama tetapi dikasih spasi. Misalkan mau dikasih spasi, ya di bawahnya silakan dikasih garis bawah. Oke. Kemudian misalkan mau nambahkan satu lagi, tinggal tambahkan saja di bawahnya. Misalkan keterangan, data tipenya tetap short text saja. Kemudian untuk field size-nya 50, caption kita berikan keterangan. Nah, seperti itu. Jadi untuk modifikasi tabel tinggal diedit saja, asal saat penamaan field itu harus benar. Kemudian untuk tabel customer, nah disitu ada kode customer, nama customer, tanggal lahir. Kemudian kita tambahkan jenis kelamin, tetap short text ya. Field size-nya kita kasih misalkan 10 saja. Captionnya jenis kelamin. Nah, sini. Kemudian kita coba tambahkan satu tabel lagi, tabel pegawai. Masih ingat cara membuat tabel? Silahkan pilih menu Create. Langsung saja pilih tabel Design. Kemudian saya ketikkan kode pegawai, short text ya, ukurannya 5, captionnya kode pegawai, kemudian nama pegawai, pilihannya short text, ukurannya misalkan 25. Kemudian ada alamat, kemudian ukurannya kita ganti 50, caption alamat pegawai, dan terakhir misalkan tambahkan jenis kelamin juga ya, kelamin juga, short text misalkan 10. Nah, nanti di bagian jenis kelamin kita bisa berikan lookup wizard untuk saat penginputan data itu tinggal milih saja, jadi tidak diketik sendiri. Nah, kita fokus dulu untuk pembuatan tabel pegawai dulu. Kemudian nomor HP, short text juga kasih 12, nomor HP.
Ingat ya, dalam saat pembuatan tabel, berikanlah primary key ya, atau kunci utama. Untuk tabel pegawai di sini, berarti kunci utama adalah kode pegawai ya, atau suatu data yang unik. Silakan klik primary key. Kalau sudah, silakan disimpan. Kita kasih nama TBL pegawai. Kemudian di OK. Oke ya, seperti ini. Kita punya 5 tabel sekarang. Nah, sekarang kita fokus lagi ke tabel barang. Yang mana di dalam kode barang, di situ ada perintah input max. Ya, masukkan L0-nya 4 sama L9-nya 4. Apa itu maksudnya? Maksudnya saat kita memasukkan sebuah data, ya, jadi di dalam kode barang itu sudah ada ketentuannya. Depannya itu harus misalkan karakter, selanjutnya harus angka. Ya, itu. Jadi kita sebagai perancang database atau programmernya juga harus jeli saat pembuatan tabel serta penambahan perintah, khususnya di kode barang. Sekali lagi, input max itu digunakan untuk memberikan format awalnya misalkan berupa karakter, selanjutnya angka. Nah, kalau misalkan depannya dikasih karakternya 1, berarti dimasukkan L. Ya, di bagian input max-nya. Nah, bagian input max-nya di mana? Berarti kan di bagian general, di bawah sendiri. Di sini ada namanya input max. Ya. Silakan dipilih input max. Kemudian depannya karena berupa karakter 1 saja, silakan ketikkan L. Misalkan 2 karakter ya, L-nya ada 2. Tapi ingat, perhatikan ukuran dari fieldnya. Ya, misalkan cuma 5 saja dan depannya L-nya ada 2, berarti sisanya silakan diketikkan angkanya 99 sebanyak sisanya 3. Jangan sampai ini misalkan dikasih 9-nya ada 6 tetapi field size-nya 5, ya nanti tidak sinkron. Gitu ya. Jadi harap diperhatikan untuk field size-nya sama input max-nya. Oke. Ini saya edit dulu, L-nya 1 saja, kemudian sisanya ada 4. Ini di bagian input max. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba datasheet view. Kemudian kita simpan dulu. Nah, misalkan kita tambahkan 1 data lagi. Dan perhatikan di sini nanti ada garis bawah ya. Itu artinya input max yang kita masukkan sudah benar. Dan kita coba dulu. Jadi sebagai programmer atau perancang database, saat kita memberikan sebuah perintah, kita uji coba dulu. Ya, misalkan ada yang keliru, baru kita edit lagi. Seperti itu caranya. Nah, untuk depan tadi saya berikan sebuah karakter. Misalkan saya ketik C. Nah, dia mau. Kemudian sisanya angka. Angkanya bebas misalkan. Ya, dia mau. Kemudian depannya misalkan saya ganti sebuah angka. Nah, nanti ada sebuah pesan ya, atau sebuah notif berupa suara kalau yang masukkan kita itu salah. Ya, ini saya ketikkan angka 8, dia nggak mau. Tetapi kalau saya ketikkan misalkan A, dia mau. Misalkan C, B, atau H. Nah, misalkan saya ketikkan sebuah C misalkan ya, kemudian sisanya angka, kemudian saya ganti angka 4. Kemudian untuk nama barangnya misalkan kita kasih setrika ya. Kita kasih nama Philip, harganya 250.000, 1 buah. Nah, ini input max-nya. Kemudian kalau kita edit kembali, misalkan saya ingin saat penginputan kode barang di sini, huruf depannya saja itu khusus huruf A, B, C. Jadi kita lebih detail lagi dalam pembuatan perintah. Atau namanya
itu adalah sebuah validation rule, ya, memberikan batasan. Cara buatnya, kita pilih design view lagi, masih dalam kode barang ya. Kemudian di field properties di bawahnya ada validation rule, ya, perintahnya. Kemudian untuk perintahnya di dalam deskripsi di sini saya tampilkan. Nah, itu untuk perintahnya. Coba sekarang kita coba ketikkan. Untuk pengetikannya bisa langsung di kolom di sini atau klik titik 3. Nanti akan keluar namanya expression builder. Nah, ini fungsinya untuk pembuatan sebuah rumus. Misalkan kita ketikkan left kurung buka, kemudian kita ketikkan nama fieldnya, kode barang. Nah, sini. Kemudian di punya saya di sini titik koma. Kemudian perhatikan di komputer masing-masing di bawahnya nanti ada deskripsi untuk rumusnya, titik koma. Kemudian lengthnya ada 1 kurung tutup sama dengan A.2. Nah, saya terangkan dulu kenapa rumusnya left dan ada kode barang, ada angka 1 dan sama dengan A. Untuk fungsi left itu adalah fungsi dari string atau fungsi teks, yang mana fungsi left itu digunakan untuk mengambil sebelah kiri dari sebuah cell atau field. Ya, misalkan tadi saya ingin huruf awalan saja yang sebelah kiri ya, itu berupa huruf A, B sama C. Berarti ini saya ketikkan left. Misalkan ada di tengah, berarti kita ketikkan mid. Misalkan kalau datanya ada di kanan, hurufnya ya, berarti kita kasihkan right. Dengan struktur yang berbeda-beda. Jadi rumus ini sama persis yang ada di materi Microsoft Excel. Ya, tentang fungsi teks. Nah, jadi ini saya ulangi. Saat kita mengetikkan fungsi left, kurung buka, kemudian kurung siku, di sini ada namanya string, ya. String atau istilahnya berupa teksnya, atau kita bisa katakan field name kode barangnya. Misalkan kita ketiknya kode barang, ya silakan ketikkan kode barang. Besar kecil tidak masalah. Yang penting tulisannya sama dengan yang kita rancang di sini. Gitu ya. Kemudian titik koma pemisahnya. Kemudian ada length. Length itu apa? Length itu adalah karakter yang mau kita ambil. Ya, misalkan tadi yang kita ambil itu berupa huruf A, B, atau C, berarti kan cuma ada satu karakter saja atau satu huruf. Silahkan ketikkan angka 1. Oke, nah di bagian kode barang ini kelewatan untuk kurung tutup ya, kurung sikunya. Nah nih, jadi nama fieldnya jangan sampai keliru juga. Kemudian setelah angka 1, kurung tutup sama dengan, nah sama dengan apa yang kita ambil? Misalkan A. Nah, di dalam rumus atau dalam komputer, saat kita memasukkan sebuah huruf atau karakter, itu wajib diberikan petik 2. Jadi petik 2, A, petik 2. Seperti itu. Nah, kalau gini saja, berarti khusus huruf A. Sekarang kita coba, saya oke dulu, kemudian kita jalankan, kita simpan. Oke, misalkan di sini mau huruf B, kemudian 005. Nah, saat saya berpindah recordnya, nanti ada pesan seperti ini. Ya, perintah bahwa apa yang kita masukkan itu masih salah. Kenapa? Karena hurufnya B. Karena kita coba, kalau misalkan huruf A, nah, kalau huruf A dia mau, berarti huruf A di sini atau kode barangnya diterima. Tetapi saat kita ubah ke C, kita klik yang di bawahnya. Nah, seperti ini. Untuk pesan di sini atau notifnya, nanti kita bisa ganti atau namanya message box. Baik, gitu. Sekarang kita undo dulu.
Dan kita hapus, kita kembali ke design view. Ini kita undo dulu sampai, atau ketikkan saja A ya, kemudian kita design view. Nah, sekarang kita tambahkan yang tadi ada OR ya. Kita ketikkan titik 3. Nah, tambahkan OR left kembali, kemudian kurung siku, kode barang, kurung siku, titik koma, 1 kurung tutup sama dengan petik 2B petik 2. Sekarang B. Kemudian OR lagi, left, kemudian kode barang, titik koma, 1 kurung tutup sama dengan C. Ya, besar kecil tidak masalah nih. Kalau sudah benar, kemudian silakan di OK. Karena kita coba kembali, saya yes. Nah, sekarang misalkan huruf C, dia mau. Nah, gitu ya untuk cara pembuktiannya. Nah, sekarang tinggal kita edit untuk pesan. Nah, untuk mengedit pesan ya, di bawahnya validation rule itu ada namanya validation text. Ya, validation textnya silahkan kita ketikkan saja. Ingat petik 2. Kemudian silahkan ketikkan mohon maaf, kode barang yang diinputkan salah. Huruf awalan harus berupa huruf A, B, atau C. Silahkan kasih sebuah tanda tanya, kemudian petik 2 lagi. Sekarang kita coba datasheet view, yes, dan kita coba lagi. Ini kan tadi C sudah benar, ya kan? Karena tadi khusus A, B, C saja. Sekarang saya ganti D. Saya ketikkan, saya klik yang di area lain. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Mohon maaf, kode barang yang diinputkan salah, huruf awalan harus berupa huruf A, B, atau C. Ya. Jadi untuk pesan di sini silakan bisa dimodif sendiri. Oke. Nah, sekarang yang terakhir di bagian kode tabel barang ya. Saat mengisi satuan ya, kita bisa memilih datanya ya. Jadi untuk memilih data misalkan satu buah, box, lusin, dan seterusnya, di bagian data tipe silakan klik bagian anak panah, kemudian klik lookup wizard. Ingat, lookup wizard ini digunakan untuk membuat pilihan. Dan di situ ada dua pilihan. Yang choice pertama ya, I want the lookup field to get the values from another table or query. Ini artinya apa? Artinya kita bisa mengambil data, misalkan kita punya tabel satuan sendiri, itu kita ambil datanya dari tabel satuan, yang mana nanti di tabel tersebut ada buah, ya, kemudian ada satuan, kemudian ada juga box, lusin, dan seterusnya. Ini lookup field ya, atau kita melihat data di tabel yang lain. Tetapi kalau kita ingin menulis sendiri tanpa menggunakan tabel yang lain, silakan pilih choice yang kedua, kemudian pilih next. Nah, number of column-nya silakan ketikkan angka 1, kemudian di bawahnya silakan diisikan misalkan satu buah, satu box, satu lusin, kita tambahkan lagi satu pasang. Nah, ini misalkan ya, silakan bisa dimodif sendiri. Kemudian silakan pilih next. Kemudian labelnya ya, untuk yang lookup wizard-nya kalau mau diganti silakan, kalau tidak masalah. Kemudian silakan di finish. Nah, sekarang kita uji coba datasheet view, kita yes. Kemudian kita isikan nama barang yang A. Misalkan AC 2PK, mereknya misalkan Daikin, harganya
2.300.000. Nah, nanti di dalam satuan akan keluar anak panah ke bawah atau namanya combo box. Silahkan diklik, nanti akan keluar satu box, ada buah, lusin, dan pasang. Misalnya satu buah diklik, nah sini, atau box atau lusin, ya, gitu. Jadi tinggal dipilih saja. Itu lebih praktis daripada kita mengetik sendiri. Nah, jadi untuk lookup wizard bisa dibuat untuk berupa data yang berupa pilihan. Oke, itu untuk yang tabel barang. Nanti silakan coba untuk kode barangnya. Ingat, kode barang dimasukkan input max-nya, L 9-nya 4 kali, kemudian validation rule-nya sama validation text. Ini untuk tabel barang. Sekarang kita coba lagi yang tabel customer. Untuk tabel customer di sini, ya, atau kode customer-nya field size-nya 5, kemudian input max-nya. Nah, misalkan saya ingin saya berikan bukan katanya 2, tetapi saya berikan strip. Nah, caranya bagaimana? Silahkan kita ganti L yang kedua di sini, kemudian kasih garis miring, kemudian strip. Atau seperti ini, garis miring strip, terus 9-nya 3 kali. Nah, sekarang kita coba masukkan di input max-nya. Misalkan L, garis miring strip, 9 3 kali. Ingat ya, harus 5 karakter. Nah, kemudian validation rule-nya kita lihat. Untuk validation rule ini saya ganti misalkan 1, ini C saja. Nah, ini saya copy aja. Kita copy, kita masukkan di rule-nya, kita paste. Nah ya, konsepnya sama. Left kode customer titik koma 1 sama dengan C. Kemudian validation text-nya kita kasih pesan, mohon maaf, kode customer yang dimasukkan salah. Awalan harus huruf C. Kasih petik 2, kasih tanda tanya dulu baru petik 2, ya. Ingat, kalau teks harus dikasih atau diupdate petik 2. Nah, sekarang kita coba, kita jalankan datasheet view, kemudian yes. Nah, seperti ini datanya kita ganti, misalkan harusnya C ya, kita coba aja A. Nah, nanti dia tidak mau lanjut. Kemudian misalkan 001. Nah, dia nggak mau. Misalkan saya ganti C, baru dia mau. Dan ini saya ganti strip. Nah, saya tambahkan lagi. Nah, perhatikan saat kita masukkan kode customer yang baru, ya, nanti di situ ada bagian strip, ya, C003. Misalkan kita kasih nama, kemudian kasih tanggalnya. Ya, ingat, untuk pemberian tanggal lahir kita bisa ketikkan sendiri atau silahkan diklik di data picker di sini. Nah, cuma kita harus mencarinya satu per satu. Oke, kemudian untuk kode customer sudah berhasil kita edit untuk input max sama validation rule sama validation text. Sekarang jenis kelamin, karena dia berupa pilihan, silahkan pilih data tipenya lookup wizard. Pilihan choice yang kedua, next. Kemudian kasih kata pria sama wanita. Kemudian langsung aja finish. Dan kita edit datasheet view-nya. Ini pria,
kemudian pria. Nah, perhatikan saat kita memilih pilihan, di bawahnya juga ada keluar edit list item. Jadi kita bisa nambahkan lagi. Tinggal klik saja, tambahkan satu lagi. Misalkan lainnya. Kemudian di OK. Nah, nanti semuanya juga akan muncul. Gitu ya, untuk cara editnya. Untuk customer, ini sudah berhasil untuk kode customer sama kelaminnya. Nah, silakan nanti untuk kode tabel pegawai, saya tentukan input max. Karena ini cuma 5 karakter, L-nya 2, 9-nya 3. Kemudian, untuk validation rule-nya, pakai left, kode pegawai, titik koma 2. Kenapa 2? Karena L-nya 2. Kurung tutup sama dengan misalkan PG. Nah, jadi ini input max-nya untuk input max. Kemudian ini saya ketikkan val rule atau validation rule. Nanti untuk teksnya, validation teksnya silahkan bisa dimodif sendiri. Baik, itu caranya untuk memberikan input max, kemudian memberikan ketentuan local wizard, validation rule, sama validation text. Jadi ini sangat penting sekali. Gunanya adalah saat misalkan admin memakai yang program yang kita buat, itu tidak memasukkan data yang salah. Jadi sudah ada batasannya. Bayangkan kalau kita sebagai programmer tetapi saat input data tidak ada batasan. Nanti sebagai operator atau admin akan bisa memasukkan data yang salah. Berarti data yang kita tampilkan atau yang kita sajikan itu tidak valid. Oke, baik. Untuk hari ini, untuk materi pelatihan kedua ya, untuk praktikum basis data, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.